Maria melihat ibu mertuanya dengan marah sedang membuka tasnya di dalam kamarnya dan berkata, "Mengapa Anda menggunakan barang-barang saya?" Ibu mertua sambil melihat tagihan hotel berkata, "Apa semua ini? Kamu sudah menjadi ibu dari seorang anak, tetapi masih pergi ke hotel dengan seorang pria dan memesan kamar." Maria menjawab, "Mengapa Anda membuka tas saya tanpa izin saya?" Ibu mertua berkata, "Saya akan melihatnya kapan saja saya mau." Pada saat itu Carlos datang dan berkata kepada ibunya, "Saya pergi ke hotel bersama Maria." Sang ibu terkejut dan bertanya, "Kalian berdua pergi? Tapi kenapa?" Beberapa waktu sebelumnya di malam hari, Carlos dan Maria sedang tidur ketika tiba-tiba ibu masuk ke kamar. Dan Carlos berkata, "Ibu, mengapa Anda masuk tanpa mengetuk?" Ia menjawab, "Tina sedang menangis di kamarnya. Dia tidak bisa tidur dan ingin ibunya. Pergilah urus dia." Maria berkata, "Ibu, di usia ini dia sedang mulai belajar mandiri. Kami sedang melatihnya untuk tidur sendiri." Ibu mertua dengan marah berkata, "Kamu menyakiti cucuku. Segera pergi." Dan dia memaksa memegang tangan Maria lalu membawanya pergi. Keesokan harinya ketika Maria sedang bersiap-siap, dia bertanya kepada Carlos di mana krim yang dia beli untuk akhir pekan. Dia meletakkannya di sini. Carlos berkata, "Saya tidak melihatnya. Di mana itu?" Pada saat itu ibu mertua datang dan berkata, "Tidak perlu mencari. Saya sudah memberikannya kepada iparmu, Arzu." Maria berkata, "Ibu, Anda mengambil barang saya tanpa memberitahu saya." Carlos berkata, "Ya ibu, jika adik saya membutuhkan, saya bisa membelikannya, tapi Anda tidak bisa mengambil barang Maria." Sang ibu berkata, "Apa omong kosong ini? Itu dibeli dengan uang anak saya. Jadi apakah saya tidak boleh menggunakan barang anak saya?" Lalu dia pergi. Suatu hari Maria sedang terburu-buru dan berkata kepada Carlos, "Tolong buatkan saya sandwich, saya terlambat." Carlos berkata, "Baik." Namun ketika dia pergi ke dapur, ibunya menghentikannya dan berkata, "Kamu pergi saja, saya yang akan membuatnya." Carlos berkata, "Tidak, saya akan membuatnya cepat." Tetapi ibunya bersikeras, "Pergi ke kantor, apa urusan laki-laki di dapur?" Setelah beberapa saat Maria keluar dan bertanya, "Di mana sarapan saya?" Ibu mertua memberinya roti kering dan acar lalu berkata, "Ini sarapanmu, makan dan pergilah." Maria merasa sedih. Kemudian ibu mertua bertanya, "Kamu punya rumah sendiri tapi masih pergi ke hotel dan menghabiskan ribuan untuk satu malam. Kenapa pemborosan ini?" Carlos menjawab, "Ibu, Anda sudah melampaui batas. Ini rumah saya dan Maria. Kami tidak meminta apa-apa dari Anda. Tapi setidaknya jangan ikut campur dalam hidup kami. Dalam satu rumah hanya bisa ada satu wanita yang berkuasa. Jika Anda tinggal di sini hormatilah aturan. Jika tidak, kami harus menjauh." Mendengar ini sang ibu terdiam. Keesokan harinya ketika Maria bangun, dia melihat sarapan sudah siap di meja. Ibu mertua berkata, "Ayo sarapan." Maria bertanya, "Apakah ibu yang membuat ini?" Dia menjawab, "Ya, kalian berdua bekerja lembur, jadi saya pikir saya harus menyiapkan sarapan." Lalu dia berkata, "Silakan makan." Maria bertanya kepada Carlos, "Apa yang terjadi dengan ibu? Mengapa dia berubah begitu tiba-tiba?" Carlos menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu dia pergi ke kamar ibunya. Dia sedang sedih dan dia berkata bahwa perbedaan generasi itu normal, tetapi Anda tidak bisa terus-menerus ikut campur dalam hidup kami. Ibu bertanya, "Mengapa kamu selalu mendukung istrimu?" Carlos menjawab bahwa dia mendukung apa yang benar. Maria juga adalah anak seseorang. Mengapa dia harus menderita di sini? Dia akan selalu bersamaku. Jadi menjaganya adalah untuk kebaikanku sendiri. Dan dia juga peduli pada Anda. Hari ini dia pergi ke pasar dan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri. Hanya ini untuk Anda karena punggung Anda sakit. Mendengar ini hati ibu menjadi lembut. Carlos berkata bahwa hubungan antara ibu mertua dan menantu hanya bisa berjalan baik jika keduanya saling memahami. Sekarang Carlos berkata mungkin ibu akhirnya mengerti bahwa Maria bukan jahat tetapi baik. Maria tersenyum dan berkata, "Kamu juga." Pelajaran moralnya adalah bahwa jika dalam hubungan ada rasa hormat, kesabaran, dan pengertian, maka rumah akan menjadi seperti surga. Jika Anda suka cerita ini, silakan like video ini dan subscribe channel. Terima kasih.